Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwita dengan NIM B1B121071 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi selama perkuliahan yang telah dijelaskan oleh Bapak Michael Lega. Nah, materi yang pertama itu adalah dasar-dasar dari filsafat. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang filsafat, ada kalanya kita mengetahui definisi dari filsafat itu sendiri. Filsafat merupakan pengetahuan atau penyelidikan melalui akal budi untuk mencari kebenaran. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti mencintai kebijaksanaan, dan berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata filosofi, dan dari bahasa Arab yaitu falsafah yang berarti cinta akan kearifan. Nah, definisi filsafat dapat juga dilihat dari pandangan beberapa ahli. Yang pertama ada dari Plato. Plato merupakan filsuf Yunani yang termasyhur. Plato merupakan murid dari Socrates, dan Plato merupakan guru dari Aristoteles. Plato mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua ada dari Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran mengenai ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, menurut Aristoteles, ilmu filsafat itu ilmu yang mencari kebenaran yang pertama. Yang ketiga ada dari Al-Farabi. Al-Farabi merupakan filsuf terbesar sebelum Ibnu Sina. Nah, Al-Farabi mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Lalu filsafat menurut Sonny Craft dan Mikhail. Mereka mendefinisikan filsafat sebagai ilmu tentang bertanya atau berpikir tentang segala sesuatu apa saja dari segala sudut pandang. Lalu ada objek-objek dari filsafat itu sendiri, yaitu ada dua, objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan ada dalam kemungkinan. Material filsafat dibagi menjadi material atau segala sesuatu yang ada atau mungkin ada. Contohnya adalah alam semesta, masalah hidup, dan masalah manusia. Lalu yang non-material meliputi hal-hal yang abstrak dan fisikis. Contohnya seperti pemikiran konsepsional dan spiritual. Yang kedua yaitu objek formal dari filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada atau sifat penelitian dengan penyelidikan yang mendalam. Lalu ciri-ciri dari filsafat itu sendiri yaitu komprehensif atau menyeluruh. Komprehensif atau menyeluruh yaitu pemikiran filsafat merupakan pemikiran yang luas, tak membatasi diri, dan bukan hanya ditinjau dari sudut pandang saja. Lalu ada mendasar atau radikal. Pemikiran filsafat merupakan pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial sampai hakikat sesuatu. Lalu ada konseptual. Berpikir filsafat adalah berpikir melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Yang keempat ada koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, dan konsisten artinya tak mengandung kontradiksi. Lalu ada kritis, sistematis, dan metodis. Bebas. Lalu ada bebas. Bebas yaitu berpikir filsafat adalah berpikir secara bebas. Manfaat mempelajari filsafat itu sendiri yaitu filsafat mengajarkan kita lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Lalu filsafat mengajarkan tentang hakikat alam manusia. Filsafat juga mengajarkan tentang hakikat
Tuhan. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan filsafat, ilmu pengetahuan dengan agama. Ada definisi dari pengetahuan, yaitu menjelaskan tentang adanya suatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya. Definisi dari ilmu yaitu rangkaian aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu yang akhirnya aktivitas metodis itu menghasilkan pengetahuan ilmiah. Definisi lainnya tentang ilmu yaitu adalah usaha pemahaman manusia mengenai kegiatan, struktur, pembagian, hukum tentang hal ihwal yang diselidiki melalui penginderaan dan dibuktikan kebenarannya melalui riset. Ada persamaan dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pemikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris ilmiah. Yang kedua yaitu sama-sama memiliki metode dan sistem. Yang ketiga, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai habis-habisan. Lalu keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau pertalian yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Keduanya juga memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia akan kebenaran, akan pengetahuan yang lebih mendalam yang mengasas. Lalu perbedaan dari filsafat dan ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu kalau misalnya filsafat itu objek filsafatnya merupakan objek filsafat yang umum, yaitu segala sesuatu yang ada. Sedangkan kalau ilmu pengetahuan itu objeknya yang khusus pada disiplin ilmu. Lalu yang kedua, objek dari filsafat ini yaitu objek formal dari filsafat ini tidak terpisah-pisah, mendalam dan mengasas. Sedangkan kalau ilmu pengetahuan, objek formalnya itu terpisah-pisah dan abstrak dengan peninjauan yang teknis. Lalu perbedaan yang lainnya dapat dilihat dengan kegunaan dari ilmu filsafat sendiri. Kegunaan ilmu filsafat sendiri timbul dari nilainya. Filsafat menentukan tujuan hidup, sedangkan kalau ilmu pengetahuan itu nilai ilmu pengetahuan itu sendiri dinilai dari kegunaannya, ilmu untuk menentukan sarana untuk hidup. Perbedaan yang lainnya yaitu filsafat membuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan kepada eksplisitatis dari apa yang terkandung dari pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan kalau misalnya ilmu pengetahuan itu bersifat diskursif, menguraikan secara logis, pengetahuan menemukan pengertian logis. Lalu hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan itu sendiri yaitu banyak ahli filsafat yang memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan yaitu keduanya menggunakan metode reflective thinking di dalam menghadapi fakta-fakta dalam dunia baru. Lalu keduanya ini tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisis dan tersusun secara sistematis. Kemudian ilmu memberikan filsafat sejumlah bahan-bahan deskriptif dan faktual serta esensi bagi pemikiran filsafat. Lalu definisi dari agama sendiri yaitu agama berasal dari bahasa Sanskerta dari kata a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti kacau. Peran filsafat dan agama. Peran filsafat terhadap agama adalah meluruskan filsafat yang spekulatif kebenaran mutlak yang ada pada agama. Peran filsafat terhadap agama merupakan membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak dengan pemikiran yang kritis dan logis. Nah, perbandingan dari filsafat dan agama yaitu yang pertama dapat
filsafat itu salah satu dari unsur kebudayaan. Lalu kalau agama kan ciptaan dari Tuhan. Kalau misalnya filsafat itu hasil spekulasi dari manusia. Agama itu sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan, sedangkan kalau filsafat itu menguji asumsi sains, dan sains mulai dari asumsi tertentu. Nah, lalu perbandingan selanjutnya dilihat dari kalau agama itu mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran. Nah, sedangkan kalau filsafat itu sepenuhnya daya pemikiran, sepenuhnya mempercayai daya pemikiran. Lalu jalinan dari filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Persamaan dari ketiga ini yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metodenya masing-masing. Sedangkan perbedaannya yaitu ilmu dan filsafat bersumber dari akal, budi, dan rasio manusia dalam bentuk pengalaman dan penyelidikan. Sedangkan kalau agama itu bersumber dari wahyu. Materi yang ketiga yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh filsuf Skotlandia yaitu James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Namun menurut Bright Warren, Raja James ke-6 dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Lalu ada metode dari epistemologi. Metode dari epistemologi yaitu metode deduktif dan metode induktif. Nah, kalau metode deduktif yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang abstrak kepada yang konkret, atau dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Silogisme terdiri dari 3 pernyataan yaitu promis mayor, promis minor, dan kesimpulan. Sedangkan kalau metode induktif yaitu dimulai dari bukti-bukti yang khusus dan atas dasar bukti-bukti yang khusus itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya kelemahan dari metode ini tuh apabila premis mayornya salah maka menghasilkan ilmu pengetahuan yang salah. Ontologi berasal dari kata onto dan logis. Onto berarti segala sesuatu yang ada, sedangkan logis artinya ilmu pengetahuan. Dalam ontologi itu membahas apakah hakikat yang ada itu, apakah hakikat kenyataan itu, dan apakah hakikat eksistensi. Ontologi membahas tentang yang ada dan yang tiada, kenyataan dan kenampakan, dan eksistensi dan non-eksistensi.